warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah natin Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati an Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa jadadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa ala niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa zurriyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para guru asatizah, Bapak hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Dia Guru Syaban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Senin ini tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Mei 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sholat subuh sambil menunggu terbitnya matahari, agar supaya kita mendapat pahala haji dan umroh. Kita isi waktu kita dengan mengikuti pengajian di masjid yang kita cintai ini. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab kita yang kecil ini di halaman 17. Qala al-mu'allif rahimahullah, amma syu'ubu fahya lil istihlak wala muqawamata. Ini adalah salah satu garis besar yang akan nanti menjadi salah satu rencana mereka atau wasilah mereka untuk melemahkan kaum muslimin. Zaka huwa nau'ul ladzi khattatu li ikhrajihi min anzimatil hukmi wal hukam. Zaka itulah syu'ub, artinya bangsa-bangsa. Yang dimaksud adalah umat Islam. Umat Islam khususnya dan bangsa-bangsa itu mereka jadikan untuk istihlak. Artinya mereka jadikan untuk istihlak. Istihlak itu artinya yang mereka pikirkan hanya untuk untuk mengisi perut gitu. Jangan sampai ada bangsa-bangsa khususnya orang Islam yang memikirkan bagaimana caranya agar supaya bangsa tersebut atau umat tersebut bisa mengungguli mereka, bisa mengalahkan mereka. Mereka dijadikan bangsa yang setiap saat yang dipikirkan hanya untuk mengisi perut karena lapar. Itulah salah satu macam allazi khattatu yang mereka rencanakan gitu. Yang mereka merencanakan li ikhrajihi agar supaya li ikhrajihi min anzimatil hukmi wal hukam. Li ikhrajihi untuk li ikhrajihi
Nah, ini semacam ini untuk mengeluarkan daripada anzimatil hukmi wal hukam. Anzimah artinya bangsa tidak memikirkan lagi itu, tidak memikirkan lagi aturan wal hukam dan bagaimana cara memilih pemimpin yang baik gitu. Pemimpin yang mana aja bagus asalkan pemimpin itu bisa memenuhi perut, kira-kira begitu. Amma syu'ubul lati ya'tabirunaha makmanal khotor. Bangsa-bangsa khususnya orang Islam yang mereka anggap, yang mereka hitung sebagai sesuatu yang sangat bahaya ini. Ini bangsa ini sangat bahaya. Faqad aradu laha siyaqah khassah. Mereka ingin, mereka itu maksudnya mereka orang-orang kafir gitu ya. Ini kan yang takut sama Islam ada dua nih, ada orang kafir, ada orang munafik. Yang mereka takutkan amma syu'ub allati ya'tabirunaha makmanal khotor. Mereka menganggap bangsa itu adalah pusat daripada segala macam bahaya, khususnya orang Islam. Faqad aradu laha siyaqah khassah. Mereka ingin membentuk, menciptakan bangsa itu bangsa yang khusus, tuhaqqiqu lahum maqsidahum fisarati 'alaiha. Dengan cara ini mereka bisa mencapai tujuan mereka, menguasai gitu, agar supaya kita ini dikuasai oleh mereka. Wa tasla salahum qiyadaha. Mereka memudahkan bagi bangsa-bangsa tersebut memilih pemimpin-pemimpinnya, yang pemimpin-pemimpin tersebut bisa menguntungkan mereka. Tubqiduhum ruhal muqawamah. Dengan cara ini bangsa tadi hilang jiwa untuk menentang gitu, untuk menentang atau untuk memerangi penjajah. Taktali minhum jami'al hawajizil fikriyati wan nafsiyah allati tasudduhum an qabulid daim wa dhul. Dengan cara seperti ini mereka mengharap agar supaya tercabut semua hawajiz fikriyah, semua yang menghalangi al-fikriyah wa nafsiyah, baik itu pemikiran ataupun lain-lain, alati tasudduhum, yang dengan cara ini bisa menutup mereka untuk menerima kehinaan gitu, al-isti'bad, untuk menerima mereka itu sebagai hamba gitu, hina. Kan kita kalau dijadikan hamba yang hina kita tentang, namun dengan sebab kita memikirkan perut, akhirnya kita menjadi hamba yang hina, tidak kita menentang. Wa tudkhima fihim ruhal istihlak limuntajatihimul khabisah. Dengan cara ini mereka jadikan bangsa ini untuk al-istihlak tadi itu, yang mereka pikirkan hanya kepentingan perut gitu, limuntajatihim, agar supaya segala macam produksi mereka itu yang buruk itu bisa habis gitu. Nah ini kan di mana-mana kita beli sama dia sekarang. Yang dulu kita memenuhi kebutuhan kita beli dari orang-orang kita, nah, sekarang kita beli dari mulai kebutuhan yang sangat kecil sampai yang besar, semua kita beli, sehingga warung-warung kita sendiri udah nggak laku. Wa tukhaddiruhum limuntajatihimul khabisati wa sumumihimul qatilati. Padahal itu yang mereka jualin kita tidak lain adalah racun.
Al-qatilah yang dapat membunuh. Nah, apa itu racun? Narkoba. Tazra'u fihim buzural ya'si wal kunut. Dengan wasilah ini, dengan perantaraan yang mereka lakukan ini, menumbuhkan fihim pada bangsa-bangsa atau umat Islam buzural ya'si wal kunut, benih-benih al-ya'si wal kunut, keputusasaan, sehingga kita ini merasa putus asa, nggak mungkin kita ini bisa bangkit kembali gitu ya. Tukhadiruhum, dengan cara ini bangsa-bangsa ya, terutama orang Islam ini membuat ya menjadi apa? Mabuk gitu. Tujarriduhum min ayyi silahin fa'al. Mereka ingin ya, melucuti kita dari segala macam senjata. Tulhihim bil amani sigon anil ghayatil kibar. Mereka membuat atau ingin menjadikan bangsa atau khususnya umat Islam berangan-angan gitu ya, yang kecil, sehingga melupakan tujuan kita yang besar. Aradu lahum siyaqatan ahsana wasbin laha ma jaa ala lisani Samuel Zuhaimer gitu. Mereka ingin bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, karena ingin menguasai dunia, mereka ingin agar bangsa-bangsa ini aradu lahum siyaqah ahsana wasbin laha. Mereka ingin membentuk gitu, membentuk bangsa dengan cara apa? Dengan cara yang diutarakan oleh lidahnya salah seorang misionaris namanya Samuel Zuhaimer, Rais Jam'iyatit Tabsyir. Dia ini pada waktu itu menjadi kepala misionaris fi ihdal mu'tamarat gitu, dalam salah satu konferensi mukhatiban al-mubasyirin al-hadirin ya. Mereka ini, Zuhaimer ini berpidato di hadapan para misionaris yang hadir pada saat konferensi itu. Apa kata Zuhaimer? Inna muhimmatat tabsyir allazi naddabatkum dualul masihiyati lil qiyami biha fil biladil muhammadiyah. Sesungguhnya tugas penting gitu, tugas penting untuk semua misionaris. Misionaris itu artinya utusan-utusan dari negara-negara Kristen untuk mengkristenkan negeri-negeri Islam, itu namanya misionaris. Tugas penting kamu yang dibebani oleh negeri-negeri kamu, negeri-negeri barat, yang kamu lakukan di negeri-negeri Islam gitu. Jadi mereka nggak mau mengatakan biladul Islamiyah, mereka mengatakan biladul Muhammadiyah ya. Agama Islam pun mereka itu nggak pernah mengatakan Muhammadinism gitu, agama Muhammad gitu, padahal yang dimaksud adalah agama Islam. Jadi tugas yang dibebani kamu untuk ya, untuk apa nih, misi kamu, menyiarkan misi kamu di negeri Islam. Misi kamu itu bukan memasukkan orang Islam ke agama Kristen gitu, bukan ya. Awal-awalnya memang begitu ya. Jadi misionaris itu tujuannya adalah ingin memasukkan orang Islam ke dalam agama Kristen. Namun dirubah nih sekarang. Misi kamu yang penting bukan itu, bukan memasukkan orang Islam ke dalam agama Kristen, bukan. Fa inna hadza syarafun la yastahiqunahu. Ya, masuk Kristen ini suatu kemuliaan katanya. Orang Islam tuh nggak berhak masuk ke dalam agama Kristen. Inna muhimmatakum antukhrijul muslima minal Islam. Nah, ya. Tugas kamu sekarang adalah ngeluarin orang Islam dari ajaran Islam ya. Jadi tidak perlu ngeluarin orang Islam dari agamanya memeluk agama Kristen, bukan ya. Ya, jadi
Yang penting kamu itu mengeluarkan orang Islam dari ajaran Islam. Ini sudah berhasil. Ya, tujuan kita, misi ini udah berhasil. Tidak perlu ngeluarin orang Islam dari agamanya. Yang penting sekarang kita robah, mengeluarkan orang Islam dari ajaran agamanya gitu. Ini orang Islam itu sendiri kagak ngerti ajaran agamanya, atau orang Islam itu sendiri tidak mengamalkan ajaran agamanya. Itu sudah cukup sampai di situ. Liyusmiha makhlukon la silata, agar supaya orang Islam itu menjadi manusia, maksudnya makhluk nih bukan binatang, menjadi manusia yang tidak ada silata tarbituhu bil akhlak, supaya orang Islam itu sudah tidak ada lagi kaitannya dengan akhlak yang diajarin oleh agamanya gitu. Allati ta'tamidu 'alaihal umam fi hayatiha, yang mana akhlak ini menjadi sandaran untuk seluruh umat di dalam kehidupan. Kita lucuti umat Islam itu dari akhlak Islam. Wa bi amalikum hadza tuh. Kalau kamu lakukan misi ini, yaitu mengeluarkan orang Islam dari ajaran agamanya, dari akhlak agamanya, takununa tali'atal fathil istimari fil mamalikil islamiyah. Niscaya kamu atau kita ini akan menguasai negeri-negeri Islam, akan dapat menjajah, ya. Jadi kalau kita ingin menjajah orang Islam kemarin dengan kekuatan senjata nggak berhasil, kita masukkan orang Islam ke dalam agama Kristen nggak berhasil, maka cara kita robah dengan cara cukup melucuti orang Islam dari akhlak Islam. Niscaya akan dapat dan mudah untuk kita menjajah negeri-negeri mereka. Laqad hayatum jami'al uqul fi mamalikil islamiyah liqabulis sayri fit tariqil ladzi sa'aitum lahu. Kenapa kita robah cara kita ini? Karena kita sudah berusaha, ya. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Untuk apa itu? Untuk mencapai tujuan kita yang pertama, yaitu ikhrajul muslim minal Islam, ngeluarin orang Islam dari agamanya memeluk agama lain, agama Kristen. Namun ini ternyata ya sulit. Orang Islam nggak mau masuk agama lain. Innana nuridu an ta'uddu jailan mutabiqan lima arada lahul istimar. Sekarang yang kita inginkan agar supaya kalian ini misionaris, kan ngomongnya di hadapan konferensi misionaris. Yang kita inginkan bagi kamu semua, misi kita adalah agar supaya kamu bisa menjadikan ya generasinya umat Islam ini mutabiqan lima aradahu lahul istimar. Kita jadikan generasi kaum muslimin, anak cucu mereka ingin agar supaya anak cucu mereka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negeri-negeri kita penjajah ini. Jailan la yahtamu bi azaimil umur. Kita ingin agar supaya generasi Islam yang akan datang tidaklah mereka peduli terhadap perkara-perkara yang besar. Yuhibbur rohah, kita ingin agar supaya orang Islam itu inginnya rohah. Orang Islam supaya kita ingin supaya orang Islam itu mencari rohah, nyaman gitu, ya. Yang penting nyaman gitu. Wal kasal, kita ingin agar supaya generasi Islam itu ya mempunyai sifat pemalas. Ini kan nggak jadi maju-maju kita kalau kita seperti ini. Yas'alil husul ala syahawat, yang kita inginkan supaya umat Islam dan generasi berikutnya mereka itu ya kerjanya hanya ingin mencapai ya segala macam keinginan bi ayyi uslub, dengan cara apa saja. Tusbihu syahawat hadapahul bil haya,
Kita ingin agar supaya memenuhi hawa nafsu, itulah tujuan mereka di dalam kehidupan ini. In ta'allama gitu. Jika orang Islam belajar, kita ingin agar supaya saat dia belajar itu yang diinginkan memenuhi syahwat. Wa iza jama'al mal, apabila orang Islam ngumpulin uang gitu, ya, yang mereka inginkan tujuannya adalah agar supaya memenuhi syahwat. Wa iza tabawa'a asmal marakis, jika orang Islam itu ya, mencapai kedudukan yang tinggi, tidak lain tujuannya bukan untuk membela, bukan tujuannya untuk li'la kalimatillah, tapi hanya untuk syahwat itu. Ini semua yang dikatakan oleh Zuhair ini ternyata menjadi fakta. Yajudu bi kulli syai'in fi sabili syahwat. Kita ingin agar supaya umat Islam dan generasi-generasinya yajudu, artinya mengorbankan segala sesuatu demi untuk mencapai syahwat. Ayuhal mubasyirun, ini masih kata-kata Samuel Zuhair, nasehatin kepada semua misionaris gitu. Ayuhal mubasyirun, wahai para misionaris, innakum in fa'altum zalik, kalau kamu lakukan ini, tuh apa lakukan ini tadi? Kita ya kosongkan umat Islam dari ajaran Islam. Kita buat umat Islam itu hanya berangan-angan, pemalas ya, yang mereka inginkan untuk mencapai syahwat. Kalau kamu lakukan ini, tatimu ala akmalil wujuh, kita akan bisa ya mencapai tujuan kita menguasai mereka. Nah, itulah kata-kata Zuhair. Kemudian kita lanjut di halaman 19. Ini poin-poin yang ada pada halaman 19, jarrobul islama gitu. Fatajarra'u ka'sal mararati daiman wa alimu annahu haitsu wujidal islam fala tatbi'a. Ini kata-kata ini adalah ya poin-poin yang nanti akan kita jumpai nih pada kata-kata pada halaman 19 dan 20. Kita lanjut. Ayuhal ikhwah wal akhwat, wahai saudara-saudaraku. Ini kata muallif, tilka hiya khuttatul a'da, itulah rencana a'da, musuh-musuh kita ini, yaitu orang-orang kafir tadi. Litatbi'i ummatina wa tatwi'iha, untuk melemahkan, untuk menguasai kita ini semua orang Islam. Itu cara mereka. Wahya khuttatun la yastati'una tanfizaha illa fi ghibatil Islam. Kalau kita perhatikan apa yang mereka rencanakan ini, la yastati'u tanfizaha, mereka enggak akan mampu untuk melakukan rencana tadi kecuali kalau Islam sudah tidak ada lagi di dada kita. Selama Islam itu masih ada di dada, insya Allah mudah-mudahan rencana mereka itu nggak akan bisa tercapai. Kenapa? Li'anna kulla mabda'in min mabadi'il Islam, karena semua ajaran-ajaran Islam apabila kita laksanakan gitu ya, kulla manhajin min manahijihi, tuh semua ajaran-ajaran Islam asalkan kita mengerti dan kita laksanakan, itu yupawitu alaihim najahatil kal khutah jumlatan wa tafsilan, akan ya yupawitu semua ya ajaran-ajaran Islam, yupawitu alaihim najahatil kal khutah, akan membuat ya rencana mereka itu akan gagal, baik secara jumlah atau secara tafsil, baik secara garis besar atau secara terperinci. Wa min huna yabda'u ra'buhum min hazaddin. Nah, dari sinilah mereka itu takut dari agama Islam. Ini kan judul bukunya ini, siapa yang takut sama Islam. Kemarin sudah terjawab, yang takut ada dua.
Pertama orang kafir, yang kedua orang munafik gitu. Nah, kenapa mereka itu takut gitu ya? Nah, ini dia nih. Nanti akan diterangin Islam itu begini-begini, oleh karena itu mereka itu takut. Agar supaya umat Islam tidak tahu ajaran agamanya sehingga mereka dapat menguasai umat Islam. Laqad arafu annal islama huwal jidaru salabtu. Mereka tahu bahwa Islam, ajaran Islam apabila diamalin oleh umat Islam itu sendiri, Islam itu al-jidaru salab gitu, benteng yang sangat kuat itu. Kita sendiri nih orang Islam nggak tahu kalau ajaran kita ini sendiri benteng yang kuat. Yang tahu tuh mereka itu. Ajaran Islam itu sesungguhnya al-jidaru salbul alladzi yaqifu amama khuttatihim tilk. Ajaran Islam apabila diamalin oleh umatnya merupakan benteng yang sangat kuat yang bisa menggagalkan segala macam rencana mereka tuh. Yu'atilu alaihim masiratahum. Ajaran Islam tuh kalau kita amalin itu bisa menggagalkan segala macam tujuan mereka untuk menguasai dunia ini, terutama menguasai negeri-negeri Islam gitu. Dari mana mereka itu tahu kalau ajaran Islam itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dikalahkan? Arafu zalik min khilali tajribah wa dirasa. Mereka itu tahu ya dengan khilali tajribah, dengan segala macam uji coba dan dirasah yang mereka lakukan. Mana uji coba itu? Kemarin yaitu saat mereka itu menjajah negeri-negeri Islam dengan kekuatan senjata, ternyata gagal gitu. Dari situlah mereka itu tahu. Kemudian yang kedua, pertama dengan cara tajribah, yang kedua dengan dirasah, dengan mempelajari Islam. Jadi orang-orang orientalis ketika mempelajari Islam ada dua tujuan ya. Tujuan yang pertama yang asli adalah ingin mengetahui gitu mana ajaran Islam dan bagaimana supaya umat Islam itu nggak tahu ajaran Islam itu. Nah, itu orang tadi. Yang keduanya adalah orang-orang orientalis, orang barat yang mempelajari Islam yang memang benar-benar ingin mengetahui tentang agama Islam. Nah, ini yang bagus. Setelah mereka mengetahui Islam itu seperti itu, mereka masuk Islam. Nah, yang pertama ini yang jahat ini. Nah, itu dirasah. Amat tajribah, adapun melalui uji coba tuh. Mereka itu tahu bagaimana Islam itu bahaya. Yang kita katakan tadi, fahiyatil kallati khaduha ma'ajundil Islam. Mereka perang melawan tentara Islam. Saat kita melawan penjajah gitu. Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Portugis ya. Negeri-negeri Islam lain juga dijajah oleh Inggris, Perancis dan lain-lain. Munzu zuhurihi wantisyarihi ila yaumina hadza, bukan hanya sebatas saat mereka menjajah, saat masih ada Rasulullah SAW, umat Islam nggak bisa dikalahkan dengan kekuatan senjata. Walaqad dallathum ala annal Islam kana daiman wara'a kulli muqawamatin wa sarwatin wa mu'aradah. Berdasarkan uji coba tadi menunjukkan kata mereka bahwa ajaran Islam selalu yang ada di belakang dari segala macam perjuangan, sehingga kita nggak bisa menguasai mereka. Wajaduha yauma hawalu saytara ala ummatina fil hurubi salibiyah. Contoh, mereka ingin menguasai Islam ya, menguasai umat kita dengan cara perang salib gitu. Dulu ada namanya perang salib. Kalau kita bilang jihad fisabilillah, kalau dia fisabilis salib. Ternyata mereka itu kalah. Dengan perang salib akhirnya menyulut kemarahan umat Islam. Mereka itu kalah. Muncullah pemimpin yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Bisaksi Salahuddin Al-Ayyubi di halaman 20. Arghamahum ala taraju azdalil, mengakibatkan mereka itu kalah tuh.
Ini kan perang salib, perang pakai senjata, kekuatan senjata. Bukannya umat Islam kalah, bahkan umat Islam menang di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah ini Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali ya dikobar atau dicetuskan saat melawan perang salib tuh. Gara-gara Maulid akhirnya kita jadi menang. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Satu contohnya itu. Kemudian ada lagi negeri Mesir gitu. Ya. Mereka ingin menjajah Mesir. Arapuha, mereka mengetahui betapa Islam itu atau ajaran Islam itu sangat kuat gitu. Apabila diamalin oleh umatnya, mereka tahu itu saat mereka Tatar ijtiyah Diyarina, artinya Diyarina negeri Mesir gitu. Saat negeri Mesir dijajah, istadamu bil hajizil mani, mereka bertemu dengan hajizil mani, dengan kekuatan yang yang sangat kuat, allazi banahul Islam, yang diajarkan oleh Islam, sehingga di sana ada pemimpin yang namanya Kotos dan Bibris. Mereka itu kalah. Itu di Mesir. Kemudian di India, arafuha fil Hind yauma asara alaihil muslimun sairatal jihad. Mereka ingin menjajah negeri India. Dulu India itu mayoritas Islam, ya, mayoritas Islam. Akhirnya mereka pecah belah India itu, sehingga umat Islam jadi lemah menjadi 3 negara. Ya. Ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Hind gitu. Ya. Orang Islam dikasih sebelah selatan dan utara, India sama Bangladesh. Kemudian yang Indianya itu mayoritas Hindu. Tadinya umat Islam kalau 3 negara itu menjadi mayoritas. Gara-gara dipisah, yang satu ditaruh di barat, yang satu di timur, akhirnya mereka dapat menguasai India. Namun saat dijajah dulu, saat umat Islam bersatu sebelum dijadikan menjadi 3 negara, saat mereka menjajah India, mereka nggak berhasil, ya. Karena di sana mereka bertemu dengan para mujahidin tuh. Fattaru li ahwani syarrain alaihim wa huwa tahjimul maddil islami fi biqa'in muhaddadah ghammaruha qabla khurujihim minhin. Mereka gagal menguasai India karena umat Islam pada waktu itu bersatu, sehingga mereka itu nggak berhasil menguasai India. Kemudian ada lagi Afghanistan. Yauma ittarul Inggris litarajuk amama dorobatil mujahidin. Nah, di sana ada mujahidin, sehingga Afghanistan tidak bisa dikuasai oleh Inggris. Kemudian ada lagi Aljazair, negeri Jazair. Ya, mereka ingin menjajah dengan kekuatan senjata. Qadahal mustaquna ila syahadah wal jihad. Ya. Akhirnya mereka itu kalah karena di sana ada pemimpin. Ya, pemimpin mujahidin, yaitu siapa ini? Abdul Qadir Al-Jazairi, ada Umar Mukhtar gitu, ya. Ini ada filmnya nih. Ada Izzuddin Al-Qassam allazi ash'ala yaumaha ruhal jihad fi abna'il bilad, yang yang mengibarkan gitu, ya, ruhal jihad fi abna'il bilad. Ada Abu Bakar Ba'asyir. Arrafuha fi jundillah allazina jarrabuhum ala difafil qanat. Ya. Mereka juga mengetahui betapa Islam itu nggak bisa dikalahkan, ya. Ketika mereka itu, ya, perang di Dofafil Qanat, ya. Qanat ini Qanat Swiss di Mesir. Wafi Suwarin gitu, Suwarin Bahirin wal Falujah. Ini nama kota yang ada di Mesir. Nah, ini sampai di situ, padahal mau diterusin di Indonesia ini. Saat mereka menjajah Indonesia nggak bisa dikalahkan dengan
penjajahan kekuatan senjata. Laqad arafu hadhil haqiqatal murrah ala qulubihim fi kulli marrah gitu nih. Ini tulisannya sama tapi bacaannya lain. Yang pertama murrah, yang kedua marrah gitu. Mereka itu mengetahui hakikat ini. Apa itu hakikat ini? Yaitu kekuatan Islam saat umat Islam ya, melaksanakan ajaran agamanya. Mereka itu tahu ini hakikat yang sangat pahit gitu. Kenapa pahit? Karena dengan ini mereka itu kalah gitu ya. Mereka kalah, mengalahkan kita kalau kita ngamalin ajaran Islam. Fi kulli marrah, setiap kali gitu, setiap kali mereka menjajah di suatu daerah, maka mereka nggak akan berhasil ya. Barazalahum hamilun, bahkan dengan adanya jajahan ini ya, menimbulkan apa itu tadi, mujahid yang alhamiluna li rayatil Islam bisidqin wa haqqin, yang ya, yang apa nih, hamiluna, yang membawa bendera panji Islam untuk melawan penjajah. Hadhihi hiya tajribah. Nah, inilah tadi kita bilang mereka itu mengetahui Islam itu kuat berdasarkan tajribah. Ini tajribah namanya. Mereka sudah melakukan uji coba. Allati dalathum ala annahu hinama. Ini yang tadi jadikan garis besar di atas. Mereka menyimpulkan haitsuma wujidal Islam ya, di mana Islam itu diamalin oleh umatnya, kana makmanal khotor. Nah, ini bisa membahayakan kita itu ya. Seandainya umat Islam itu ngamalin ajaran Islamnya, ini menjadi sumber bahaya bagi kita gitu. Karena ta'wiku ala mukhattatatihim, selama Islam itu diamalin oleh umatnya, itu membuat ya rencana kita menjadi gagal gitu. Wa kanat takaliful kasirah wal fasal wazari ya. Nah, itulah yang membuat kita ini takalif al kasirah, membuat habis harta kita untuk membiayai senjata. Fakanat hadhihi natijah mujmalah kharaju biha min tilka tajarib. Inilah hasil daripada uji coba yang mereka lakukan tadi itu. Apa itu? Yaitu apabila orang Islam, umat Islam ngamalin ajaran Islam, kita nggak akan bisa menguasai mereka. Fakana labudda min ma'rifati tafasil. Nah, itu tadi melalui tajribah. Kan katanya ada dua. Mereka tahu bagaimana Islam itu bahaya, ada dua. Pertama dengan uji coba, yang kedua dengan dirosah gitu. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita mengkaji, kita mempelajari Islam gitu ya. Ya. Jadi poin-poin mana saja yang menyebabkan Islam itu nggak bisa kita kalahkan gitu maksudnya ya. Ya. Poin-poin mana saja yang apabila diamalin itu oleh Islam, kita nggak bisa ngalahin dia. Oleh karena itu kita harus mempelajari Islam. Nah, ini yang pertama dengan tajribah, uji coba, yang kedua dengan dirosah. Min khilali tafasil wa tafsir hadhihi zahirah min khilali dirasatin syamilah wa fi ahlil Islam, kita mempelajari Islam secara menyeluruh. Yakumu biha umala'uhum min mubasyirin wa mustasrikin wa mukhabarat, yang mereka tugaskan untuk mengenal atau mempelajari Islam, mendalami Islam melalui umala gitu. Artinya umala orang-orang yang mereka tugaskan, yang terdiri dari mubasyirin, misionaris, mustasrikin, orientalis, mukhabarat. Mukhabarat ini ya, yaitu al-jasus ya, apa itu, mata-mata. Indasu bainana, yang mereka masukkan ke tengah-tengah kita dengan nama yang banyak, diantaranya dengan nama ta'awun sakopi. Nah, apa ini ya, artinya dengan cara ya saling menukar kebudayaan gitu. Padahal tujuan mereka itu ingin mempelajari Islam supaya nggak kentara gitu, nggak ketahuan. Bi'sat dirosiyah tuh kan ada ini ya, ada kita ya,
saling tukar menukar pelajar-pelajar gitu ya. Jadi orang-orang barat kesini, nanti orang kita belajar di sana. Nah, itu kan nggak ketahuan. Tujuan mereka itu belajar Islam di sini bukan ingin masuk Islam, ingin mencari-cari. Ada khubarok masyari, ada khubarok ahli-ahli yang mereka utus. Wa masyari wa syarikat wa saparat, melalui kedutaan-kedutaan besar. Ada atase di kedutaan itu, ada atase, ada atase kebudayaan, atase macam-macam dan lain-lain. Yang maksud mereka tidak lain adalah at-ta'miyah wa tadlil, ingin membutakan kita. Kita ini buta, ya, agar supaya kita nggak tahu rencana busuknya mereka mempelajari Islam. Ya. Nah, mereka mempelajari Islam. Nah, jadi yang pertama dengan tajribah, yang kedua dengan dirasa. Summa khototu wa kadu. Nah, setelah mereka mempelajari Islam, apa saja yang membuat umat Islam itu menjadi kuat, akhirnya mereka khototu, mereka rencanakan, wa kadu, dan mereka melakukan tipu daya. Darasul Islam wa arafun nau'iyah allati yukhrijuha hadzal din. Mereka mempelajari Islam, bukan mempelajari ingin tahu, ya, ingin tahu Islam itu bagaimana supaya kalau udah tahu Islam itu benar masuk Islam, bukan, ya. Sehingga mereka arafu, mengetahui ya, macam mana tuh, poin-poin mana saja yang allati yukhrijuha hadzal din, yang, ya, diajarin oleh agama ini sehingga umat Islam itu tidak bisa dikalahkan tuh, ya. Anasirul banna, apa saja ajaran Islam yang membuat orang Islam itu, ya, menjadi kuat. Anasirul quwah fi aqaidihi wa manahijih tuh, ya. Unsur-unsur mana yang membuat umat Islam itu kuat, nggak bisa kita kalahkan gitu, ya. Fata'akadat ladahim natijah allati takhallati kharaju biha min tajarubihimul marirah ma'al muslimin, ya. Sehingga mereka bisa berhasil, ya, menemui itu, ya, menemui poin-poin yang membuat orang Islam tidak bisa dikalahkan. Aikonu ala anna taqaddumahum nahwa saytrati alal alam wa tahqiqil fauqiyah ala ahlil hardi mau marhunun bigi batil Islam, ya. Kesimpulannya adalah, ya, agar supaya kita bisa menguasai dunia, terutama dunia Islam, marhunun bigi batil Islam, kalau umat Islamnya kita, ya, kosongkan gitu, umat Islamnya kita kosongkan dari ajaran agama mereka. Ghibati jundil Islam, kita kosongkan orang Islam daripada jundil Islam, ya, artinya ruhul muqawamah, agar supaya orang Islam tidak lagi, ya, tidak lagi mau melawan kita. Dzalika annahum wajadu hadzal din siyajan la tahtarikuhu makaidahum. Mereka itu mendapati bahwa agama Islam ini ada siyaj, ada rambu-rambu yang tidak bisa ditembus oleh tipu daya mereka. Wa ghiza la tubsiduhu semumuhum. Islam itu mempunyai ghiza, mempunyai apa ini, ya, makanan yang tidak bisa dibahayakan oleh racun mereka. Atros, Islam itu mempunyai, ya, tameng gitu, ya. Ada orang perang itu ada tameng, agar supaya panah-panah itu nggak bisa kena, itu namanya tameng. Islam itu mempunyai tameng, la tahtarikuha suyupuhum warimahuhum, yang tidak bisa menembus, ya, panah-panah mereka dan pedang-pedang mereka. Kilaan orang Islam itu punya benteng-benteng yang sangat kuat, yang tidak bisa digempur oleh, ya, Madapi gitu. Madapi itu dulu meriam gitu, ya. Kalau sekarang ini sawarih yang tidak bisa dihancurkan oleh bom-bom mereka. Pakai pala yakhafuna minhu wa yahsabuna kullal hisab, ya. Bagaimana mereka tidak takut? Yahsabuna kullahu kullah hisab, mereka itu, ya, memperhitungkan bagaimana kekuatan Islam. Nah, yang pertama,
katanya mereka mempelajari Islam, akhirnya mereka menemukan ada ajaran-ajaran Islam yang dengan ajaran Islam itu mereka nggak bisa kalahkan umat Islam. Makanya kita hancurkan ya ajaran-ajaran Islam ini. Yang pertama apa? Ajaran Islam yang membuat orang Islam itu jadi kuat. Ya khawfunal Islam, yang pertama li'annahu yasna'u ummatan wahidah. Yang pertama hasil daripada uji coba dan daripada kajian-kajian yang mereka lakukan. Yang pertama mereka jumpai bahwa ajaran Islam membuat umat menjadi satu. Ya. Artinya apabila Islam ngajarin kita bersatu, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, ya fa aslihu. Nah, orang Islam itu bersatu. Nah, ada lagi sabda Nabi Muhammad SAW, ya orang Islam itu bagaikan jasad, gitu kan. Apabila salah satu anggota kita sakit, maka semua badan akan merasakan. Seandainya ajaran Islam ini diamalin oleh orang Islam, kita bersatu, mereka nggak bisa mengalahkan kita. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menghancurkan Islam supaya mereka tidak bersatu. Nah, ini yang pertama. Jadi kita sendiri orang Islam nggak tahu ya, rahasia kekuatan kita di mana, kita nggak tahu. Yang tahu itu mereka tahu rahasia kekuatan kita apabila kita bersatu, karena Islam itu mengajarkan kita supaya bersatu. Lakon Arab tumun nau'iyah alati yuriduha minal umam. Mereka tahu ya, liyasmula lahum ijtihazaha wa tazlilah, agar supaya mereka itu bisa mengalahkan kita. Wahum yakhafunal Islam, mereka takut sama Islam. Kenapa? Li'annahu yasna'u ummatan wahidah. Karena Islam itu ngajarin kita supaya kita bersatu ya. Ummah zatu, apa artinya umat bersatu? Nah, kita sendiri nggak tahu. Artinya kita umat bersatu, hadap kita satu, ya. Hadap kita satu ya. Inna hadhihi ummatukum, ini kata sabda firman Allah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum. Nah, ini ayat Al-Anbiya ayat 92. Dari firman Allah Ta'ala ini bisa kita ketahui apa maknanya kita harus bersatu. Artinya kita bersatu, tujuan kita satu. Coba, tujuan kita satu. Apa itu? Masuk surga. Tuh ya, masuk surga. Nggak penting gitu. Di dunia ini nggak penting. Yang penting nanti di sana masuk. Tuh, coba ya. Tujuan kita satu, akidah kita satu, akhlak kita satu, qiyam wahidah, ajaran kita satu, ahkam wahidah, lughah wahidah, semua tuh ya tuh. Zaim wahid, pemimpin kita harus satu. Seluruh umat Islam harus dipimpin oleh seorang pemimpin. Tuh, inilah artinya kita disuruh bersatu. Fal Islam la yaqbalu ta'addudul hukam wal khulafa. Islam tidak nerima berbilang-bilangnya pemimpin. Kalau pemimpin kita banyak, gampang kita bercerai-berai, bisa dikalahkan itu. Oleh karena itu setiap kali ada ya pergerakan-pergerakan yang ingin menyatukan umat Islam, mereka berusaha menggagalkan itu, karena mereka tahu kalau kita bersatu nggak mungkin kita bisa dikalahkan. Latuk samul ardul Islamiyah ila duailat, itu Islam tidak bisa ya, dibagi-bagi itu di dunia ini menjadi negeri-negeri yang kecil, sebab kita akan hancur ya. Innahum yakhafuna ayyudal Islam ilal ummah allati mazakuha. Mereka takut kalau umat Islam kembali kepada umat bersatu yang mereka sudah hancurkan ya. Yang terakhir kemarin tahun 1917, walaupun kita dipimpin oleh seorang raja, kita masih bersatu di bawah pimpinan kerajaan Utsmaniyah. Setelahnya itu udah kagak ada lagi ya pimpinan ya. Kita akhirnya bercerai-berai. Yaf'alu fiha
kama pu'ila fi qabailil Arab qabla arba'ata asyara qarnan minaz zaman. Mereka lakukan itu sama seperti yang mereka lakukan pada sebelum 1400 tahun yang lalu saat memecah belah kabilah-kabilah orang Arab itu. Haitsu kanat fi misli ma nahnu fihi minal furqah wal ikhtilaf wa tabaiyah. Dulu waktu masih jahiliyah gitu ya. Kita ini bercerai-berai. Kemudian disatukan oleh siapa ini? Oleh Islam. Kanat wahdatuha tu'addu minal mustahilat. Saat waktu zaman jahiliyah kita bersatu dipandang suatu hal yang mustahil. Falamma akmalat al-rabiha. Saat orang Arab masuk Islam, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ala dinil Islam, masuk Islam. Manallahu alaiha bil Quran. Kemudian Allah Ta'ala berikan Quran. Muhammad hamilul Quran. Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad yang ngajarin kita Quran alaihi salatu wassalam. Fasahabihim Allahu akbar. Wa la ilaha illallah. Wa sabas sajiduna Lata wal Uzza wa Manata wa ghassalu jibahahum. Yang semula menyembah Tuhan Lata wal Uzza. Jadi Tuhan ada 3 yang besar, Lata, Uzza, Manat itu. Ya, mereka masuk Islam, akhirnya mereka bersatu. Ghassalu jibahahum, mereka mencuci muka, maksudnya wudu. Nazafuha mijrisil khudu' li ghairillah, mereka membersihkan jasad mereka yang tadinya tunduk kepada selain Allah, kemudian mereka menyembah Allah. Ini ya, ini para sahabat. Wadu'uha 'alal ardi ta'ziman lil khaliqil lazatan uzza. Yang tadinya muka mereka nyembah Lata wal Uzza, akhirnya dahi dan jidat mereka letakkan di atas tanah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saru jami'an 'ala darbin wahid. Mereka semua satu jalan. Yu'azzimuna ilahan wahidan. Ini contoh bersatu namanya. Mengagungkan satu Tuhan yaitu Allah, yang tadinya menyembah Tuhan-Tuhan. Sehingga di sekeliling Ka'bah ada 360 Tuhan. Nah, akhirnya sekarang yang mereka sembah Tuhan satu. Itu mereka orang kafir mempelajari itu. Dengan sebab mereka itu nyembah Tuhan yang satu, akhirnya mereka menguasai dunia pada waktu zaman sahabat tuh. Yu'azimuna ilahan wahidan, da'au ila ghairihim ila masiratil khair. Ya, mereka mengajak kepada yang lainnya masuk Islam gitu. Min ubadin nar tuh. Kan Islam ini bukan hanya jizatul Arab. Ubadun nar orang-orang Persia. Orang-orang Persia, orang-orang ya apa itu Majusi nyembah api, akhirnya mereka masuk Islam. Iran tuh sekarang. Ubadul hawa wa ubadul ubad, yang tadinya menyembah hawa nafsu, menyembah sesama manusia, akhirnya menyembah Allah. Min parosin, ada yang nyembah apa nih? Paros, kuda. Warum, min pursin gitu. Pursin artinya negara Persia, negara Romawi. Turki itu, Turki. Islam semua masuk Islam. Mastajabu, mereka itu masuk Islam. Wandamu ila ikhwanihim, bersatu. Asbahu jami'an bi nikmatillah wa fadlihi ikhwana. Dengan karunia Allah sehingga kita bersatu. Nah, saat itulah kita menguasai Islam, saat kita bersatu. Ini sudah ada buktinya gitu. Jadi apabila kita bersatu bisa menguasai dunia, sudah ada buktinya, bukan hanya ngomong kosong gitu. Ya. Fahum yakhafuna, oleh karena itu, nah ya, mereka itu takut nama Islam, ayasna mislatil kal ummah tuh. Mereka takut kalau umat Islam sekarang yang lemah ini bisa bangkit kembali, ya, seperti bangkitnya umat pada waktu zaman sahabat, ya. Allati basatat sultanal adli ala mu'zami biqail ardi bizalika zaman. Sudah terbukti kalau umat Islam bersatu, mereka akan menguasai dunia, membuat keadilan di negeri atau di bumi, di belahan bumi ini. Nah, itulah yang pertama, mereka sudah temui kekuatan Islam saat umat Islam bersatu. Oleh karena itu mereka berusaha bagaimana caranya supaya umat Islam tidak
1. Nah ini saja karena sudah terbit matahari ya. Nah, baik, kalau nggak ada yang bertanya kita tutup. Ya. Tadi bilang yang takut pada Islam itu golongan orang kafirin dan munafikin ya. Apakah ibadah itu termasuk Syiah? Dan sekarang kenyataannya mereka memerangi kita di mana-mana di Jazirah Arabia sekarang. Baik. Itu kalau ya, tadi sudah dikatakan ajaran Islam apabila dilaksanakan ya, niscaya umat Islam menjadi umat yang tidak bisa dikalahkan. Nah itu yang tahu siapa? Yang tahu mereka itu. Kita sendiri umat Islam nggak akan tahu. Jadi pertanyaannya dengan alasan gitu, dengan alasan adanya ya, adanya apa? Adanya virus gitu, sehingga orang Islam dilarang apakah ini ya? Ya, yang pertama kan ini ada alasan ya, ada alasan kesehatan gitu ya, alasan kesehatan ya, karena virus corona ini kan bisa menular dengan cepat apabila ya ada orang yang sudah terlebih dahulu tertular. Mungkin ada baiknya juga, ada benernya juga, bisa juga gitu ya. Bisa juga dengan cara ini ya seperti yang tadi ya, nah, itu ya. Karena apa? Karena nggak belum yakin kalau yang ada di masjid ini kan ada yang terkena gitu ya. Bisa juga, jadi ada benernya juga gitu. Tetapi kan ada kaidah fik yang mengatakan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tapi ada yang nambahin ini. Darul mafasid al muhaqqaqah gitu. Muqaddamun ala jalbil masalih gitu. Al mauhumah gitu ya. Jadi mafsadah yang muhaqqaqah, darul mafsadah al muhaqqaqah muqaddamun ala jalbil masalihil maz'umah gitu ya. Kalau memang mafasidnya sudah muhaqqaqah, nah itu darul mafasid muqaddam ya, daripada maslahah yang masih gitu ya. Itu kalau belum muhaqqaqah ya belum bisa didahulukan darul. Nah ini qawaid fikih, darul mafasidil muhaqqaqah muqaddamun ala jalbil masalah. Tapi kalau memang belum muhaqqaqah ya, emang di sini sudah jelas ada yang terkena. Makanya walaupun kita ngaji ya segala macam wasail kesehatan kita pakai ya gitu kan. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya. Nah itu ya. Iya. Syiah. Kenapa? Termasuk yang takut sama Islam, itu kan kafir sama munafikin. Iya. Nah, apakah Syiah termasuk? Wah, enggak. Jadi Syiah ini termasuk saudara-saudara kita. Ya. Syiah ini. Buktinya Arab Saudi itu nerima jamaah haji dari Iran gitu. Mereka kan haji juga. Seandainya mereka bukan orang Islam ya dilarang. Ya. Nah, mereka itu haji ya. Cuma mereka itu ya tidak termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mereka itu masih tetap. Nah ini Syiah ada macam-macam. Iza utliqa Syiah, apabila diucapkan Syiah yang dimaksud Syiah imamiyun gitu. Ya Syiah yang hanya ya mengakui 12 imam gitu ya. Ada 12 imam dari mulai Imam Sayyidina Ali, jadi setelahnya Nabi meninggal dunia yang mereka akui sebagai pemimpin persatuan Islam dari Sayyidina Ali sampai
Muhammad Hasan Al-Askari ada 12. Selain 12 mereka nggak mengakui kepemimpinannya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka nggak mengakui. Ini namanya Syiah Imamiyah. Nah itu apabila dikatakan Syiah yang dimaksud Syiah Imamiyah. Namun ada Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini banyak di negeri Yaman ini. Namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Mereka mengatakan bahwa yang berhak menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad Sayyidina Ali, tetapi masih tetap mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman gitu. Nah itu kan namanya hampir kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah setelahnya Nabi Muhammad yang paling berhak menjadi pemimpin Abu Bakar, kemudian baru Umar, kemudian baru Utsman, baru Ali. Jadi ada macam-macam Syiah, tapi yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah namanya Syiah Zaidiyah. Nah kalau Syiah Imamiyah itu yang di Indonesia, yang di mana itu namanya Syiah Imamiyah itu. Mereka nggak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang mereka akui hanya Sayyidina Ali dan anak cucu Sayyidina Ali yang jumlahnya ada 11, 12 sama Sayyidina Ali. Ini saja secara singkat. Kalau mau secara tafsir ntar datang ke rumah karena waktunya sudah. Baik, sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah taala pelihara diri kita, keluarga kita dan seluruh saudara-saudara kita dari segala macam bencana musibah yang melanda dunia saat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah selesai ta'lim pada saat ini. Insyaallah kita ada 8 kali pertemuan di hari Senin dan hari Selasa. Bagi para jamaah yang belum kita bisa hubungi saya untuk di yang bagi yang baru pertama kali hadir bisa hubungi saya atau menghubungi untuk mendapatkan baca. Dan juga ada maklumat bahwasanya kemarin ada tamu kita pertama yaitu Khairul Hidayah, bahwa temannya itu mengajak dan Mustafa Tari soleh orang bilang alhamdulillah dengan niat beliau ini beriktikaf di masjid ini. Ikut kami dari PKM menerima iktikaf ini. Mungkin nanti tergantung beliau karena beliau adalah tamu dari Khairul Hidayah, tapi beliau kemarin ingin iktikaf di masjid ini. Jadi sekedar iktikaf. Jadi Habib Soleh merupakan pengajar di dalam Mustafa Tari atau Muhammad Salih Hafiz. Mudah-mudahan ada yang beliau dapat keberkahan bagi kita semua. Ada yang beliau dari mau bisa berkeberkahan juga bagi kita. Bapaknya dan umur segala maafia di jamaah bisa terus mengikuti taklim pada hari Senin dan hari Selasa di bulan Ramadan ini. Kita ada 8 pertemuan berarti tinggal 5 kali pertemuan lagi kita taklim.